Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat curhatizen. Oke, sahabat semuanya, mari kita bercurhat di sini. Semoga dengan saling curhat membuat hati kita menjadi lebih plong, lebih lega, dan kita pun mendapat hikmah pelajaran dari apa yang kita curhatkan. Karena di curhatan ini kita akan mencari hikmah, mencari kebaikan, mencari pelajaran yang baik untuk kehidupan kita sekarang dan ke depan, dengan berpikir positif dan berpikir baik dari semua kejadian. Mungkin kejadiannya itu kejadian yang tidak menyenangkan, menyedihkan, atau mungkin membahagiakan, tapi dari semua kejadian itu mari kita bersama-sama mencari kebaikan yang bisa kita petik bersama-sama. Oke teman-teman, pada saat ini ada kejadian ini, keluarga ya, ini bertetangga, akses jalannya itu satu-satunya di samping rumah itu ya. Nah kemudian terjadilah permasalahan antar tetangga ini sehingga jalan itu ditutup, dan satu keluarga ini tidak punya akses jalan keluar, satu-satunya harus menyeberang sungai di belakang rumahnya. Akhirnya berembuk keluarga lalu membangunlah jembatan ini. Walaupun prosesnya sebenarnya tidak mudah karena ini sungai itu wahana sarana umum, tapi dengan asas pendekatan hak asasi ya, sehingga diwujudkanlah jembatan ini. Oke, kita simak informasinya. Sunardi, penghuni bantaran sungai di Kelurahan Demaan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, terpaksa membangun jembatan sendiri di belakang rumah mereka usai akses jalan satu-satunya ke rumah mereka ditutup oleh tetangga yang merupakan pemilik tanah. Selama kurang lebih 27 tahun, keluarga Sunardi diberi keleluasaan untuk menggunakan sisa tanah di samping rumah tetangganya yang berinisial SP sebagai akses jalan. Namun sejak Agustus lalu, jalur selebar 1 meter itu ditutup oleh SP dengan alasan kurang nyaman dan ia berencana menutup tanahnya dengan tembok. Padahal keluarga Sunardi tinggal di 2 bangunan rumah yang tepat berada di belakang rumah SP. Sejak akses jalan ditutup, keluarga Sunardi pun tidak memiliki pilihan lain untuk keluar masuk rumah selain menyeberangi sungai menggunakan rakit. Babin Kamtibnas Kelurahan Demaan Polsek Jepara sudah mengupayakan mediasi, namun kedua belah pihak sama-sama tidak berkenan. Tak mau berlarut-larut, keluarga Sunardi akhirnya memutuskan membangun jembatan di belakang rumahnya senilai 250 juta rupiah dengan kocek pribadi dan disokong oleh keluarga besarnya. Jembatan berkonstruksi besi sepanjang 22 meter dan lebar 1,5 meter itu dibangun di belakang rumah mereka untuk melintasi sungai. Jembatan itu digarap pada 23 Agustus lalu dan kini progres jembatan sudah mencapai 90%. Kejadian seperti ini kita susah untuk saling menyalahkan, membenarkan yang mana, karena permasalahannya itu, duduk perkaranya itu di mana kita belum tahu. Bahkan kalaupun tahu permasalahannya pun kadang susah untuk diurai ya. Kalau udah permasalahannya tuh masalah hati, ketemu dengan suasana hati, wah itu memang agak susah ya. Jadi mau mencari mana yang benar yang salah itu susah sekali. Tapi yang mesti teman-teman yang harus kita pelajari, kita hidup bertetangga itu harus sebaik-baiknya, karena kita kalau ada apa-apa itu ya tetangga kita itu yang akan bersentuhan langsung. Bahkan sampai kalau kita mati pun ya tetangga terdekat yang akan ngurus kita gitu ya. Nah, kalau masalah jalan itu memang harusnya dibuat sebuah aturan di sebuah area, itu dusun atau pedesaan atau apapun ya. Kalau buat rumah itu ya dipastikan ada jalan yang bisa dilewati, akses ya. Jadi kalau ada batas ya paling tidak 1 meter ke kiri, 1 meter ke kanan, masing-masing itu memberikan ruang. Kalau enggak ikhlas 1 meter yo berapalah, paling tidak bisa untuk buat lewat untuk akses orang itu pulang ke rumahnya. Nah ini juga jadi masalah juga, kalau sudah diberi akses, saling memberi akses itu yo
kalau bisa sebaik mungkin dalam bertetangga itu. Kadang ya, kadang orang yang sudah diberi keleluasaan, sudah diberi jalan itu kadang ya nggak ngerti terima kasih juga dengan yang punya jalan gitu ya. Ini mohon maaf, kadang sering terjadi seperti itu, sehingga sering membuat orang yang punya tanah itu marah gitu ya. Nah itu susah itu kayak gitu tuh. Makanya kalau bisa semua berusaha sebaik mungkin dalam bertetangga, sebaik mungkin. Yang memberikan jalan itu ya ikhlas karena dia akan mendapat pahala ya, nanti itu dia akan dapat pahala banyak sekali setiap dia langkah lewat jalanmu itu, lewat tanah yang kamu sisihkan untuk jalan itu, pahala mengalir ke rumahmu. Tapi yang jadi masalah ya, dipastikan orang yang lewat jalan itu juga bukan untuk maksiat. Nah itu juga masalah lagi, kita nggak tahu semua apanya. Jadi lewat itu kalau buat maksiat ya, yang ngasih jalan bisa jadi nggak berkenan juga. Tapi apapun, yang ngasih jalan itu keren, yang dikasih jalan itu juga salinglah mendoakan untuk kebaikan dalam hidup bertetangga itu. Karena hal ini sering terjadi dan selalu terjadi ya teman-teman Turhatizen, maka marilah kita ambil pelajaran dari ini dan semoga tidak terjadi di lingkungan kita, di lingkungan kalian ya. Jadi jangan sampai terjadi nggak ada yang bisa untuk lewat untuk dia pulang. Kalau misalkan ada akses dua mau ditutup ya, disampaikan dirembuk dengan baik. Mungkin salah satu akses ditutup nggak apa-apa kalau sama-sama tanahnya kan, yang ini ditutup ya, lewatnya lewat sini, sekarang masih ada tersisa dan bisa dilewati. Dan yang ngasih jalan itu keren, kalau bisa memang ya. Nah kalau batas itu diusahakan bisa. Tapi memang itu teman-teman, saya tuh yo melihat sendiri, saya juga ngalami sendiri. Ada tanah ya, yang bener-bener tanah itu milik kami ya, buah lembaga besar malahan. Kemudian ada orang rumahnya di belakang kami, di belakang ya, aksesnya ya satu-satunya itu. Sebenarnya bisa kalau nggak males ya, akses lewat jalan yang lebih jauh gitu, terus dikasih jalan lewat satu-satunya itu dan lewat jalan tempat kita. Tapi memang kadang orang itu dilihat raut mukanya tuh nggak menyenangkan, tidak menyenangkan, dan sorry itu banyak terjadi ya, banyak terjadi, dan saya melihat sendiri kalau itu. Nah kadang kita susah mau membuat wajah Anda yang enak, yang full senyum ya Pak, kadang susah juga gitu. Ya apapun lah, kalau bisa sebaik-baiknya dalam bertetangga ya teman-teman. Kalau bisa jangan sampai orang nggak bisa lewat untuk pergi mencari nafkah ya, untuk kehidupan keluarganya. Ikuti terus Turhatizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.